Selamat malam Sobat WK, berjumpa kembali bersama saya Ahmad Sabran dalam acara edukasi seksual, tentunya bersama rekan saya Juani Tari. Setelah libur selama sebulan ya. Bulan Ramadan, masih dalam kesempatan ini kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja kita sudah bersama lagi dengan Pak Dokter Binsar. Nah, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Dokter. Iya. Sehat Dok? Sehat. Jadi setelah libur sebulan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Dokter soal edukasi seksual tentunya. Nah malam ini kita khusus membahas soal bentuk yang tidak biasa nih Pak Dokter. Penis bengkok. Apakah bisa berhubungan dengan normal? Gitu Pak Dokter. Boleh dijelaskan Pak Dokter? Baik. Jadi selamat malam Sobat WK. Ya, jumpa lagi dengan kami di sini ya. Setelah libur ya panjang dan kita bicara tentang penis bengkok ya. Penis bengkok bisakah berhubungan seksual secara normal? Ya, demikian ya Mbak Ari ya. Mas Sabran ya. Jadi penis bengkok itu kita harus tahu penis bengkok itu bisa disebabkan oleh dua dalam artian ada namanya kelainan kongenital atau bawaan. Kalau di bawah 45 derajat bisa Mas Sabran, Mbak Ari ya. Bisa dioperasi atau gimana maksudnya? Bisa dikerjakan yang namanya hubungan seks itu ya. Tapi kalau di atas 45 derajat, nah itu harus operasi reposisi. Ya. Itu satu. Berarti kalau dinamakan penis bengkok kelainan kongenital, berarti itu dari lahir. Dari lahir, strukturnya memang aneh begitu ya, Mas Sabran, Mbak Ari ya. Jadi itu. Jadi yang kedua, penis kelihatan bengkok, kelihatan karena usia lanjut. Ya, saya sering dan pernah kita bicara tentang problem penis bengkok pada orang usia lanjut. Penisnya menciut, terus dia bengkok. Karena apa, Mas Sabran, Mbak Ari? Karena gangguan pembuluh darah atau gangguan vaskularisasi di dalam penis orang tersebut. Sehingga pada waktu arterinya itu mulai kesumbat, sehingga vaskular darah itu kurang masuk ke dalam yang namanya penis yang bersangkutan. Akhirnya terjadi apa Mas Sabran, Mbak Ari? Penisnya menciut. Dan akhirnya mulai bentuknya seperti bengkok ya. Itu biasa didapatkan pada pria usia lanjut. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau di usia muda, dari sejak usia muda, di atas 45 derajat harus operasi Mbak Ari. Direposisi oleh urologi. Diperbaiki strukturnya itu ya. Bisa nggak berhubungan? Tidak bisa. Selama belum diperbaiki. Selama belum diperbaiki. Kan dia harus diperbaiki nih. Diambil jaringan sedikit supaya lurus lagi kan. Lalu pertanyaan, kalau di bawah 45 derajat bisa nggak berhubungan seksual? Bisa. Karena ternyata di Indonesia ini angka kejadian insidennya cukup lumayan. Penis bengkok atau namanya Peyronie disease yang didapatkan karena kelainan bawaan itu lumayan. Sehingga penanganan dengan tindakan operatif pun ya akan memperbaiki. Kalau belum dilakukan tindakan atau penanganan, susah Mas Sabran, Mbak Ari, untuk namanya melakukan hubungan seksual. Nah, yang kedua, pada pria usia-usia 55-60 ke atas yang mengeluhkan penisnya menciut, terus bengkok. Nah, artinya apa? Pembuluh darahnya bermasalah. Dan biasanya apa Mbak Ari? Ereksinya juga hilang. Gitu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbaiki yang namanya pembuluh darah di penisnya, kita perbaiki untuk gangguan ereksinya, lalu tetap yang namanya libidonya juga kita naikkan, ya kan? Libido penting, Mbak Ari. Hasrat. Ya kalau suami gak ada hasrat, bagaimana Sabran? Ya betul. Ya kan? Aduh, kayak patung dong. Ya? Susah ya. Susah. Ereksi juga akan susah, ya itu. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Pak Dokter, kalau misalnya bengkok di atas 45 itu apakah ada yang misalnya sampai 90 derajat gitu? Udah ada mungkin lah. Makanya aneh juga kan. 45 derajat, maaf ya,
saya koreksi sedikit ya. Kan 90 ya, 45 Iya. tengah-tengah toh Tengah-tengah, ya. iya. Begini aja udah kelihatan Aneh. aneh. ya. Nggak usah 45 lah Sabran. 30 aja begini, udah kelihatan aneh. Oh 90. Belok. Bagaimana itu Nggak ya? mungkin, Nggak ya, Dok? tidak apa bukan berarti tidak mungkin. Tapi insiden kejadiannya sangat sedikit gitu ya, betul. Berarti kalau miring-miring dikit masih wajar ya, Dok? Ya, jadi karena begini Mas Sabran, Mbak Ari, ada banyak pria muda yang datang sama saya atau bertanya tentang yang namanya penis yang bengkok ini. Tapi saya katakan 30 derajat enggak masalah kok. Mereka mengeluhkan sekitar 30-an, itu tidak masalah. Tapi kalau mau secara estetik dan gagah kelihatan lurus ya kita reposisi, diperbaiki begitu ya. Dok, kalau bentuk yang normal itu kan apa? Apakah lingkaran full atau gepeng atau gitu mana sih, Dok? Ya pasti ada diameter dong, Iya, bulat diameter, kan. iya. Masa penis gepeng? Ada yang Kayak pisang agak pepe ya Dok. Gimana tuh Dok? agak pipi gitu, Dok. Dok. Bukan gepeng ya apa? Sabran Elips, pikir elips ya, Dok. kayak Elips. bakso. Bakso gepeng. Enggak lah. Lingkaran ya, yang normal lingkaran. Penis itu punya diameter. Iya. Ya, punya diameter. Diameternya pun harus 6 atau 7 cm ke atas. Ya, harus besar normal, lah, Dok. ya normal. Itu dalam kondisi ereksi ya, Dok? Enggak, dalam kondisi ereksi atau lemas juga udah 5-6 cm udah bagus lah begitu. Nah, diameter ya. Kalau kita lihat penggaris itu ya diameter ya. Nah, jadi kalau dikatakan ereksinya lebih besar bagus. Nah, menjadi persoalan adalah pada waktu udah usia lanjut. Biasanya diameter menciut ya. Itu saya katakan tadi karena pembuluh darahnya bermasalah, bukan gepeng. Tidak akan gepeng, Sabran. Ya. Pipi jadi elips gitu ya, Dok? Ya enggak ya Dok ya? Enggak, Dok. Ya tidak mungkin lah ya. Kecuali Pak Sabran ciptakan teori baru itu. Bari, ada yang mau tanya? Oke dokter, saya tuh kok tertarik tadi dokter bilang kan ada yang kognital ya karena bawaan. Iya. Kalau misalnya itu kan berarti kan dari bayi, dari dia lahir mungkin udah dari tahu. kongenital dari lahir, ya betul. Nah kalau misalnya dari bayi gitu ya dok, apakah sejak dini itu sudah bisa Dioperasi? dilakukan reposisi tadi? Enggak. Harus Nggak dewasa boleh ya? Biasanya dok, kita ya? kelas 6 SD ke atas, 12 tahun. Oh, Sama baik. peristiwa mungkin sahabat WK tahu yang namanya testis yang tidak turun. Undescensus testicularum. Apa Jadi tuh, Dok? testisnya tuh nggak turun. Telurnya berapa? 2. Pinter Sabran. Emang ada yang lebih dari 2? Ada yang enggak, Satu. di atas nggak turun. Jadi di kantong zakar tuh testisnya nggak turun satu di perut. Itu Tapi gangguan sebenarnya juga, 2 Dok? ya dok? Mestinya 2. Mbak Ari Masa nggak tahu? sih? Iya 2 harusnya. Iya, Karena harusnya kalau cuma 2, 1 itu, iya. berarti satu lagi kan mungkin Nggak turun, ngumpet gitu loh ngumpet dok. di atas gitu Oke. ya. Nah itu yang namanya Iya dok. testis itu bulat ya. Dua, Nggak gepeng Mari, ya, dua. dua ya. Ya, itu di kantong zakar tuh ada 2 ya. Nah 1 itu biasa suka di perut, nggak turun dia, nggak turun. Nah itu biasa dilakukan operasi, ditarik. Itu dari anak udah kelihatan ya, Dok? Bisa kelihatan, biasanya diraba oleh ibunya, kok ngeliat ini kok 1 ya. Nah, biasanya itu operasi itu tidak, wah balita, enggak, biasa jarang dilakukan. Biasanya kelas 6. After sunat gitu kali ya, Dok, ya? 10-12 tahun ke atas. Tapi, ada tapinya. Memang teknologi sekarang bisa, sedini mungkin dilakukan operasi. Kenapa? Kalau nggak dilakukan operasi, testisnya mencut, nggak berkembang. Nah, padahal testis itu sumber testosteron, sumber spermatozoa bagi pria yang bersangkutan, begitu ya. Oke. Berarti artinya gini, Dok, kalau misalnya dia merasa penis bengkok dari kecil gitu ya, Ya. Dok. Nah, tapi malu gitu mungkin, Dok. Malu ya. Pas dia udah nikah baru Ya. sama istrinya nggak bisa berhubungan karena bengkok gitu misalnya. Kembali saya katakan tadi, Mas Sabran, 30 derajat paling maksimal 45 masih bisa berhubungan. Bisa hubungan, ya. oke. Di atas 45, tapi tidak mungkin 90 derajat. Iya, nggak mungkin. Ya bagaimana penis begini toh? Nggak mungkin ya kan. Jadi artinya paling banyak itu 30 sampai 45 itu masih bisa. Cuma segi estetik yang
tidak tidak enak dilihat lah gitu sama kan. pasangan ya, Dok. Sama pasangannya atau sama dirinya gitu kan. Ya. Iya. Gitu, ya. Oke. Oke dokter. Ini hari ini kita kayak komedi. Komedi ya. Kita stand up gitu ya. Nggak apa-apa dok, biar nggak bosan ya dok ya. Iya, betul. Ya. Oke. Baik Pak Dokter, mungkin ada lagi Mari? Nggak ada dokter. Cukup. Cukup. Boleh kesimpulannya Pak Dokter? Kesimpulannya, jadi buat sahabat WK, penis bengkok itu ada dua kriteria. Yang pertama bisa karena kelainan bawaan itu dari lahir. Penanganannya jangan datang sama saya, langsung datang ke urologi. Nah, itu harus dioperasi. Kalau memang lebih dari 30 sampai 45 lebih, itu biasanya diperbaiki. Ataupun dari segi estetik tidak nyaman, kita perbaiki. Dokter urologi akan melakukan operasi namanya reposisi, ya. Penile reposition. Jadi yang kedua, penis bengkok pada usia lanjut. Artinya karena apa? Karena vaskularisasi atau pembuluh darah di penis itu sudah mulai tersumbat ya Mbak Ari, Mas Abran. Jadi akibatnya suplai darah itu berkurang dan penis itu menciut dan tidak lagi tegak lurus ya. Nah akhirnya seperti kelihatan bengkok tapi tidak pipih. Ya tetap ada diameter ya. Lingkaran ya Dok. Nah, lingkaran ya, lingkaran tau kan. Nah bukan pipih. Nah itu ya. Itu jadi saya bilang itu satu. Yang kedua, kalau memang orang tua atau usia lanjut sahabat WK yang mengalami problem penis itu mulai mengalami menciut, lalu bengkok, jangan takut, kita bisa perbaiki. Nanti kita mengobatinya, kita perbaikinya untuk vaskularisasinya, terus libidonya. Biasanya nanti penis itu akan memperbaiki posisinya sendiri Mbak Ari. Akan lebih baik lah ya. Oh, gitu. Lurus ke depan, lebih tebal diameternya karena darah itu masuk dengan baik ya. Baik. Dan problem penis bengkok ini biasanya sering kali tidak disadari terutama oleh apa yang anak-anak muda ya, begitu dia memiliki pasangan memang akhirnya estetik nggak enak begitu ya. Baru sadar gitu. Baru ya, sadar Mbak Ari ya. Oke. Itu aja mungkin Mbak Ari. Nah, bila ada yang mau chat silakan chat ya. Chat WhatsApp. Ya. Jangan telepon ya ke 0813 8231 7586. Pasti saya jawab ya. Pasti saya jawab. Cuman harus bersabar Bapak Ibu ya, sahabat WK. Dan saya praktek ada di Depok, di Pondok Indah dan ada di Bogor. Begitu Mbak Ari, Mas Abran. Baik ya. Pak Dokter, terima kasih banyak atas informasinya terkait penis yang ukurannya tidak wajar ya Pak Dokter ya. Betul. Sobat WK, demikian perbincangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi nanti di Kamis minggu depan. Ya. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa komentar di kolom komentar YouTube atau bisa chat langsung ke Pak Dokter Binsar. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam.